Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau kalian kabarnya baik, sehat, meskipun dalam keadaan pandemi kayak gini ya, kalian harus tetap belajarnya semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa PowerPoint-nya ya. Oh ya, untuk absensinya kalian bisa mengisi absensi di Google Classroom yang sudah Ibu share kemarin ya. Jadi silakan mengisi absensi seperti biasanya di Google Classroom ya. Oke, akan save. Jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang bab baru ya. Bab yang ketiga yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom dan partikel dasar atom. Coba, apa yang masih kalian ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Definisi unsur, Bu. Apa? Definisi unsur. Unsur, bagus ya. Jadi definisi unsur, kemudian lambang unsur, juga reaksi kimia ya, minggu lalu. Ya. Kemudian apa sih definisi unsur itu? Ada yang bisa menjelaskan? Unsur, saya Bu. Ya, Pascal. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Bagus sekali ya. Jadi unsur itu adalah zat yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Baik, saya lanjutkan. Ini gambar apa, anak-anak? Tata surya, Bu. Tata surya. Tata surya. Planet-planet. Terdiri dari planet-planet ya? Oh iya. Ya. Terus yang menjadi pusatnya siapa? Matahari ya. Jadi matahari sebagai pusatnya, kemudian ada planet-planet ya, yang mengelilingi matahari sesuai dengan orbit atau lintasannya. Seperti itu ya. Jadi tata surya itu ada inti atom. Jadi atom itu modelnya seperti tata surya. Ya, nanti kita pelajari bahwa di dalam atom itu juga terdapat inti ya. Dan juga terdapat lintasan-lintasan seperti planet-planet ini ya. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, nanti kalian bisa mengilustrasikan perkembangan teori atom dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis kelebihan dan kelemahan masing-masing teori atom dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengkorelasikan partikel dasar atom dengan nomor atom dan nomor massa dengan tepat. Seperti itu ya. Baik. Saya lanjutkan untuk perkembangan teori atom ya. Ini materi awalnya dulu. Jadi yang pertama perkembangan teori atom itu pertama dari perkembangan teori atom Dalton ya. Jadi Ibu berikan sedikit informasi bahwa pertama kali atom itu ditemukan oleh Dalton ya. Kemudian dilanjutkan oleh Thomson ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rutherford, kemudian Bohr dan modern atau mekanika kuantum. Nah, ini ada video, silakan dilihat. Kalau tidak jutaan kali lebih susah daripada menghancurkan. Bicara tentang menghancurkan. Oke, sudah melihat videonya? Sudah, Bu. Sekarang kira-kira dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, apa kira-kira yang ingin kalian tanyakan? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa penemu atom tersebut? Oke. Siapa penemu atom tersebut? Ya. Ya, Bu. Ya, bagus sekali. Pertanyaannya kok bisa menghasilkan ledakan yang segitu besarnya, begitu ya. Nah, itu nanti akan kalian temukan saat kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi, kalian setelah ini kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian berdiskusi
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah Ibu bagi satu kelas dibagi 5 kelompok ya. Juga sudah Ibu buatkan grup WA untuk setiap kelompok. Jadi tugasmu sekarang adalah kembali ke WA grup masing-masing, kemudian download LKPD yang ada di Google Classroom, kemudian dikerjakan selama 30 menit. Nanti setelah 30 menit kalian kembali ke Zoom, nanti Ibu invite lagi ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Ya. Oke. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Halo? Ya. Sudah selesai, baik. Halo. Sekarang ada yang mau mempresentasikan dari kelompok 1 mungkin? Silahkan. Dari kelompok 1, soal nomor 1, silakan dipresentasikan. Ya Bu, sebentar. Ya. Yang ketiga, atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Bola biliar. Bu, terima kasih. Oke, terima Dari kasih. kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan. Teori atom J.J. Thomson. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif, seperti model roti kismis, di mana kismis adalah elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Oke, sama semua ya. Sama. Baik. Ada yang ditanyakan mungkin dari soal-soal yang sudah di-share tadi tentang LKPD? Ada yang belum paham atau bagaimana? Sudah paham. Oke, sudah paham semua. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita tinggal menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang bersedia untuk menyimpulkan? Siapa? Siapa yang mau menyimpulkan? Hafid, Bu. Saya. Hafiz? Ya? Ya. Silakan. Di kesimpulannya itu ternyata terdapat 5 teori atom, mulai dari teori Johnson, teori atom Thomson, terus teori atom Rutherford, terus teori atom Bohr, dan teori atom mekanika kuantum. Oke, baik sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Hafiz. Berarti semuanya saya rasa sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kemudian kalian sekarang melanjutkan di Google Classroom untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Jadi soal evaluasinya sudah Ibu share di Google Classroom. Waktu mengerjakannya 20 menit. Itu hanya soal pilihan ganda sebanyak 10 soal tentang materi hari ini. Kalian kerjakan selama 20 menit ya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa terserap dengan baik. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, untuk materi minggu depan dipersiapkan tentang konfigurasi elektron ya. Silakan baca-baca dulu di bahan ajar yang sudah Ibu share juga. Silakan dibaca untuk pertemuan berikutnya. Sudah ya Nana, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.